Yang potensi lupa disebut nas karena materinya dari kata nasin nisyan. Sehingga ada alam sing mangkul, alam sing murtajal. Ini rada bulat ha. Alene alam mangkul itu ya selalu sisa-sisa bahwa alam itu dipindah dari makna sifat atau kata sifat itu masih kental. Misalnya wasamihi dawadatihi Muhammadan yali annahu satamatu. Sehingga karena maknanya Muhammad orang yang dipuji, itu tidak alamiah banget. Sehingga di Injil itu misalnya disebut Ahmad. Karena Muhammadun maknanya dipuji, kalau Ahmad itu saya memuji. Andai kan Muhammad itu alam murtajal, maka nggak bisa diganti, harus itu. Apa? Harus itu. Nah, tapi karena ini alam apa? Mangkul, maka Muhammad di tafsirnya Nabi Isa disebut Ahmad. Karena Muhammadun orang yang dipuji, maka orang itu berarti Ahmadun, saya memuji. Dan alam mangkul pada diri Nabi itu banyak, sampai 12 lebihan. Yang masyhur itu sekitar 12 sampai berapa. Yang Nabi sendiri yang ada sanadnya. Misalnya Nabi mengatakan anal akib, saya ini akib, penutup Nabi. Alladzi yuhtamu bi al-anbiya. Terus wa anal hasyir alladzi yuhsyaru tahta liwa'i. Terus wa anal mahi alladzi yamku bi al-kufra. Jadi Nabi menamakan dirinya anal mahi, yang pelebur kekafiran. Pelebur kekafiran. Kok enak sing dosa kowe kanjeng Nabi. Anal mahi alladzi yamku bi al-kufra. Makan pidato kan. Kena makan pidato sinaune yo kurang. Sing sinau sing akeh. Dadi wong awam itu abrak. Anal mahi. Berarti apa? Ada sisi sifat yaitu mahwul kufri. Wa anal hasyir karena nanti orang digiring tahta liwani. Wa anal aqib karena Nabi adalah nabi penuh. Sehingga ulama-ulama ini mengatakan pasti ada sisa, alam mangkul itu pasti ada sisa. Ya ada apa? Sisa. Sehingga misalnya jannah ya surga, tetapi tetap ada unsur bahwa karena ada unsur perkebunan di situ. Nar maknanya ya api, neraka namanya ya api karena ada unsur api. Nah sekarang nas ada unsur rupa. Terus minal jinnati nas. Imam Tobari kira-kira ketemu maca tafsir ora ya jadi cara tafsir Tobari iku minal jinnati iku ta'alluq sing nasman minal jinnati wan nas. Cara berpikir Allah juga pernah menamakan jin di ayat wa annahu kana rijalum minal jinsi ya'uduna birijalim minal jinni. Jajal mbok maknani Jawa bingung. Wa annahu la ta'lamu kelakuan kana ana sapa rijalun pira-pira wong lanang sing wong lanang mung minal insi saking jenis manusa. Iki normal kan? Iku yauduna jaluk perlindungan sapa rijalun minal insi jaluk perlindungan diri jalin kelawan wong lanang. Sing wong mang minal jinni. Bulat kan? Kira pakar ngalim. Ya, jadi pokoknya walhasil itu Imam Tobari pakai kotoke. Pangeran yang Islam tasduk nang sing dudu. Kira paham Allah, pokoknya sing duwe. Makanya banyak mufassir modern yang mengatakan jika ada orang janggal terhadap surga neraka sekarang ada apa enggak, karena enggak bisa dibuktikan, kata ulama-ulama mufassir modern. Orang modern biasa bilang vitamin, padahal vitamin di gedang itu di mananya, kan enggak jelas di mananya. Tapi orang yakin di situ ada unsur vitamin. Ya sudah. Sampai ada yang dibodohi vitamin biru, ini suatu makanan. Kamu ya percaya wae padahal ora. Tapi kalau yang ngomong agama, dasar mereka agak suka agama, dia katakan apa? Hoax atau hoax atau khoyal. Artinya itu sudah kelihatan. Kalau yang berbau agama itu ternyata disoal. Tapi yang berbau modern tidak. Makanya penting ya ulama-ulama yang pragmatis itu cara berpikir. Memang agak jelimet, tapi menurut saya setuju. Makanya ulama-ulama Al-Azhar itu saya baca di tafsirnya Imam Sa'rawi itu, saya punya tafsirnya Imam Sa'rawi, Mutawalli Sa'rawi. Kalau ditanya gimana hukumnya ziarah kubur, hukumnya gampang, hukumnya sunat asal pada orang awam. Karena itu nyindir kubu sebelah. Karena
orang-orang yang anti ziarah ketika melihat orang Mesir, orang Jakarta yazuruna a'mamahum wa ajdadahum yang awam itu mereka agak protes. Tapi ketika yang di ziarah itu orang top, itu mereka protes. Mereka nak hasute, nak ziarah orang awam kan enggak. Enggak coba, sampean kalau lihat film ya atau sinetron, itu kan biasa. Anak kecil nyium Pak D-nya awam, asal disebut dicium tangannya. Enggak ada yang protes. Tapi kalau orang nyium kiai besar, protes. Ini bid'ah enggak ada hadisnya, karena ada sentimen. Yang perilaku awam enggak ada sentimen. Ya coba sama kalau delok sinetron atau keseharian kita, orang-orang awam kan bisa dicium tangannya oleh ponakannya, oleh karena lebih sepuh. Enggak ada sentimen. Tapi ketika nyium kiai besar sentimen. Sama ketika kata Syekh Mutawalli Sa'rawi di Mesir itu banyak orang ziarah orang awam enggak diprotes. Tapi ketika ziarah Syekh Ahmad Badawi di kono sentimen, kok ikut tok sing diziarah iki. Sebenarnya ziarah aku ta ora itu kan kira-kira. Jadi artinya dari Syekh Mutawalli Sa'rawi, orang anti ziarah itu sebenarnya ada sentimen, bukan masalah hukum. Buktinya kalau di orang awam enggak di soal. Coba orang Jakarta itu yang awam-awam, itu juga ada ziarah sebelum Ramadan seluruh Indonesia, enggak ada yang protes. Dan anak kiai besar di Holi banyak yang protes. Kono sentimen. Ya kadang kan ulama jawab gak dalil-dalilan. Ya lucu ya, aku mau coba. Bener roh anak mataku akeh, beda kowe. Jadi kalau kita kan senang berdebat min haitsu dalil. Ya ada ulama yang enggak suka debat dalil. Padum ono sentimen. Jadi misalnya gini, ada orang awam di jalan, awam merapati sholat lah, mbok kayak dia satu enggak ada orang yang protes. Ada ulama alim, saya mau kasih uang, gunanya apa? Kok nak sentimen? Kok kenaan jadi wong alim dikit duit. Jadi ada sentimen. Nah, dugaannya Syekh Mutawalli Sa'rawi kadang perdebatan itu sudah ada ilmiah, tapi karena jadi walam yazal ahlu misra katanya yazuruna ajdadahum wa aqwalahum bada wa bada. Tapi kanu jahilin wa kanu enggak ada yang protes. Jadi ketika ziarah itu untuk orang alim, itu ada yang protes karena ada sentimen. Makanya terus tulisan mereka itu mencium tangannya orang alim itu bid'ah. Kenapa tidak gini mencium tangannya orang awam? Itu beda. Lucu kan? Nyium tangannya orang awam nggak disoal. Nyium tangannya orang alim. Karena ada apa? Ada sendiri. Ya tapi ya rasa jadi konflik biasa wae, mau cerita ilmiah, rasa berbeda dalil, mau cerita ilmiah biasa. Paham ya terus? Ada lagi ya minal jinnati, sing nas mau. Minal jinnati. Tapi misalnya ono ta'alluq nang khonnas ora apa, sing khonnas mau. Minal jinnati. Saking kategori jin wana justru apa. Pokoknya penting paham. Fakih lam kau didawono di kedua ingsun apa ngene. Sarul waswas iku waswasun yadkhulu fi nakabina hati. Niki dawuh Sayyid Abdul Hasan Asy'ari. Fakih lam kau didawono li maring ingsun apa dawuh ngene. Sarul waswas dados naibul fa'il saking jumlah. Ya naibul fa'il saking apa? Jumlah. Fakih lam kau didawono li kedua ingsun apa dawuh ngene. Sarul waswas. Utawi ala-ala waswasun niku waswas. Yadkhulu kang manjing apa waswas benaka antarane sira wa bena habibi kalan antarane kekasih sira. Dalam hal ini maknanya Allah. Ya dalam hal ini tapi nanti dalam konteks manusia sama manusia ya manusia, dalam konteks manusia dengan orang tuanya ya orang tuanya, tapi yang di sini maksudnya Allah dulu. Nanti muamalah kita sama Allah ya seperti itu, ma'an nas seperti itu, ma'al aqarib seperti itu. Waswasun ing waswas yadkhulu kang manjing apa waswas benaka antarane sira bena habibi kalan antarane kekasih sira. Yunsi kang lalekno apa waswas ka ing sira altofaru ing pira-pira sifat aluse Allah al hasanata kang apik. Mun titik wa yudzakiru lan ngelingno apa waswas ka ing sira afala ka ing pira-pira perilaku sira asayata kang elek. Ya, maksudnya misalnya kue sholat, itu kan yo kersane Allah. Berarti kue sholat untuk autope Allah. Ya, kue nanti sholat, nanti subuh, berarti untuk sifat halusnya Allah. Nah karena sayyah itu tidak bisa dinisbatkan Allah, Abdul Hasan Asy'ari meredaksikan wa yudzakiruka af'alaka as-sayyah. Kemudian kamu setelah sholat subuh ya berdikatan meneh. Nah setan itu hanya mengingatkan sisi kamu itu pernah
ngegeng ning perapatan delok wong ayu, nduk ning pasar bodoni. Sehingga terus kamu mensifati diri kamu itu buruk sekali, enggak ada rahmatnya Allah sama sekali. Maksudnya pelaksana saat ini kamu lupa bahwa tadi kamu baca sholat subuh, kamu tadi setelah subuh ya wiridan, kamu tadi ya niat kerja untuk cari rezeki yang halal. Sisi positif kamu itu dihilangkan oleh waswas tadi, supaya kamu tidak nyaman dengan kehidupan ini. Akhirnya lama-lama tidak nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya masyhur itu Abdul Hasan Asy'ari itu orang yang paling tidak ingin kita itu nganggep terlalu buruk. Karena efeknya adalah orang tidak nganggep Allah itu sangat baik. Sesuai kalau kamu nganggep aku rata wape mau disotok, pertanyaannya kan seakan-akan Allah itu pelit memberi hidayah. Dan itu masalah besar dalam ilmu husnudzon apa? Billah. Ya, jadi di antara waswas itu apa? Waswas dan yadkhulu bainaka baina hadika yunsika al-tafahu al-hasanata wa yudzakiruka af'alaka sayyi'at. Jadi kalau kowe ngaji ngene, mbok eling-eling ngaji ra paham-paham. Itu kan tersiksa. Tapi nak eling majlis ngaji iku didongakno langit bumi, didongakno iwak. Ngaji ra paham lah iku ganjaran. Oh. Terus berangkat koma niat ngaji iku mlebur dosa, ngangkat derajat. Ora penting ta, derajat tinggi ora penting. Nah itu cara pelajaran dari itu kalau eling sisi positif ya, zaman gini kok ada orang perjalanan berpuluh-puluh kilo untuk ngaji. Ketika orang lain ke Singapura mau dugem, ke Bali mau dugem, ini ada orang perjalanan jauh untuk ngaji. Terus ngono orang untuk ilmu. Wah itu dan asing ke ilmu kan wajar. Artinya kangelan demi mendapat ilmu. Ini tidak juga. Wah itu hebat betul. Makanya saya ini pengagum orang bodoh. Kok nak uang kangelan terus untuk ilmu kan wajar. Ada yang didapatkan, oh? Ini ada dapat juga. Wah itu tetap semangat. Hebat. Luar biasa. Betul hebat. Ya jadi ya jelas ya. Yadkhulu bainaka baina hadithika yunsika al-tafau al-hasanah wa yudzakiruka af'alaka. Terus walikol itu lan nyedekno apa waswas indaka menurut sira. Zatal yamin ing wong sing dalam sisi kanan, maksudnya wong sing bener-bener. Wajib siru lan ngakeno waswas indaka zatas simal ing wong sing sisi kiri, manane wong sing salah. Terus waswas itu kemudian provokasi Anda. Zaman akhir wong wis rusak kabeh, zaman akhir ora ono wong apik, zaman akhir wong bejat kabeh. Seakan-akan Allah itu tidak menunggui zaman akhir yang memandu hidayah. Kita lupa bahwa kita tidak ditunggui Nabi, jika ada wong sholat, tidak ditunggui wali songo, jika ada wong sholat. Orang nak wali songo, orang nak Abdul Qadir Jailani, jika ada wong hikam ngalor, itu dilupakan. Mestinya kita juga ingat zaman Isra ditunggoni Nabi, wali songo kok ijek ana sing sholat, ana sing ngaji, ana sing nggawa takbir jalalain, nggawa sawi. Mungkin Pak sepeda motor buang terdemi wedi ketinggalan ngaji. Padahal ngaji ya tetap gak. Itu sisi positif itu. Jadi semuanya itu berpikir sisi sing apa? Nah, setan itu yang selalu mengingatkan sisi bahwa dunia itu rusak. Lupa bahwa kita di zaman akhir masih dapat hidayah. Itu kan luar biasa. Nah, jadi gampangannya waswas terburuk adalah kita selalu teringat bahwa sisi buruk saja yang terjadi di alam raya ini, kita lupa sisi baik juga terjadi di alam raya ini. Hitung saja misalnya Amerika itu Kristen dia, Islam dihabisi Kristen, apa Islam lebih baik. Ngitungnya, kalau orang Amerika misalnya nggak suka Islam, tidak juga. Dari nggak ada menjadi ada, dari 1% menjadi 2%, dari 2 menjadi 5, dari 5 menjadi 10 misalnya.